Kekacauan melanda dunia, di mana makhluk tak kasat mata bergerak aktif, menyebabkan kerusakan di berbagai kota. Dunia sihir sedang dalam keadaan kritis, terutama dengan hilangnya seorang penyihir jahat bernama Greenwald setelah melakukan tindakan kriminal. Cerita ini fokus pada seorang pria bernama New, yang juga seorang penyihir. Ia tiba di Amerika dengan sebuah koper yang berisi barang-barang mencurigakan. Sebuah bangunan runtuh, dan pria tersebut yakin bahwa ia melihat kabut hitam yang menghancurkan struktur itu. Ketika ia menyelidiki, bangunan itu tiba-tiba direbut kembali. Tak lama kemudian, makhluk tak terlihat mulai merusak jalanan. Dalam suasana tersebut, seorang wanita berorasi mengklaim bahwa ada penyihir yang bersembunyi di antara mereka. Baru terlihat di kepadatan, sementara dari pembelinya muncul sebuah tangan kecil yang berusaha keluar. Ternyata, seekor hewan berhasil keluar dan menarik perhatian New. Ia mengikuti hewan tersebut ke dalam ruangan dan mencoba untuk tidak mencolok dengan duduk bersama seorang pria. Namun, saat ia menemukan hewan peliharaannya, ia segera pergi dengan panik. Di tengah kekacauan itu, ia menyadari bahwa sebuah telur tertinggal. Hewan tersebut memiliki kebiasaan aneh suka mencuri barang-barang berkilau. Pria yang menemukan telur tersebut kemudian memanggil New karena telur itu akan segera menetas. New mengeluarkan tongkat sihirnya dan menarik pria itu, seketika mereka berpindah ke lokasi yang berbeda. Telur itu menetas dan melahirkan seekor makhluk baru yang seharusnya tidak terlihat oleh pria biasa ini. Di bawah pengawasan New, ia mencoba membuka brankas rahasia yang kemudian diketahui oleh pegawai bank. Namun, New segera melontarkan mantra yang membuat dirinya terjebak dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, hewan peliharaannya terlihat berusaha mencuri barang-barang berkilau untuk dimasukkan ke dalam kantong di perut. Ketika petugas keamanan tiba, New cepat membawa pria itu ke lokasi lain dengan menggunakan sihirnya. Saat ia berusaha menghapus ingatan pria tersebut, pria itu malah menyerang New dan melarikan diri. Seorang wanita muncul dan membawa New ke tempat lain, ternyata wanita ini adalah anggota Kongres Sihir Amerika. Karena melakukan pelanggaran di depan non-penyihir, New dibawa oleh wanita tersebut ke sebuah departemen sihir di New York untuk bertemu dengan presiden sihir. Namun, wanita itu diusir karena bukan bagian dari tim investigasi ajaib lagi. Pemimpin investigasi kemudian datang, dan wanita itu mengklaim bahwa New membawa makhluk-makhluk ajaib di dalam kopernya. Ketika pembeli dibuka, mereka terkejut melihat isinya, beberapa kue lezat yang sebelumnya dibawa oleh pria gendut yang mereka temui di bank. Ternyata pembeli New telah tertukar dengan milik pria itu. Di rumah pria tersebut, ia menemukan pembelinya dan membukanya sendiri, lalu seekor binatang aneh keluar dari dalamnya. Selain itu, ada hewan lain yang tidak terlihat juga keluar dari pembeli tersebut. Baru dan wanita itu menyaksikan kekacauan yang terjadi, banyak orang melaporkan adanya ledakan gas di lokasi tersebut. Kedua pemuda ini kemudian membahas pria itu yang tampak bingung setelah kemacetan oleh hewan peliharaan New. Di tempat lain, seekor makhluk misterius sedang berjalan menuju atap, dan tiba-tiba badannya membesar, menyebabkan kerusakan pada bangunan tersebut. Wanita itu kemudian membawa makhluk tersebut bersembunyi di apartemennya, ternyata dia tidak sendirian, karena kakaknya juga tinggal di rumah itu. Inilah cara penyihir menyiapkan makanan mereka, dengan tongkat sihirnya di dekatnya, semua berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Pria ini adalah anak dari pemimpin organisasi anti-sihir di Amerika. Namun, tak terduga, dia bertemu dengan seorang penyihir yang bekerja di departemen sihir di tempat rahasia. Di dalam kamar yang tenang, New membuka kopernya dan secara ajaib masuk ke dalamnya, mengajak pria itu meskipun sempat mengalami kesulitan, akhirnya, dengan sedikit paksaan, pria itu berhasil masuk. Di dalam koper New, terdapat sebuah ruangan yang cukup luas. Di sini, New berusaha mengobati pria tersebut yang sebelumnya mengidap penyakit yang sebelumnya disebabkan oleh salah satu makhluk ajaib miliknya. Saat diajak berkeliling, pria itu terkejut menemukan makhluk raksasa lain di tempat yang begitu luas. Tentu saja, ini adalah pengalaman yang langka karena pria ini bukan seorang penyihir. Selanjutnya, ia diperkenalkan kepada makhluk magis lainnya yang tak kalah mengejutkan, seperti kuda yang memiliki tentakel di mulutnya. Setelah itu, New mengajak pria itu untuk menggendong salah satu makhluk tersebut. Akhirnya, pria ini mulai beradaptasi dan ikut bahkan membantu memberi makan kepada makhluk-makhluk magis milik New. Namun, di tempat mengumpulkan ada makhluk aneh berwarna hitam terkurung di sana bernama Obscurus, peringatan baru bagi pria itu untuk tidak mendekat dan segera meninggalkan tempat tersebut.
Sementara itu, sekelompok anak-anak dikejutkan oleh getaran dari seekor makhluk di dalam sungai yang membeku. Makhluk milik New kembali kabur dan berpura-pura menjadi patung di toko perhiasan. New memecahkan kaca dan nekat masuk untuk mencari Niffler, sebutan untuk hewan tersebut, namun akibat ulahnya, kekacauan baru terjadi dengan pecahnya kaca. Dengan sihirnya, New berhasil menangkap hewan itu dan menempelkannya pada sebuah penjeran. Sayangnya, polisi datang dan memergoki mereka. Tiba-tiba muncul seekor singa pembohong berkeliaran di jalanan kota. New memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kedua wanita tersebut menyadari bahwa New dan pria itu telah melarikan diri dari apartemen mereka. Di sebuah kebun binatang, New menggunakan ramuan sihir dan membuka kopernya untuk menangkap salah satu hewan, seekor badak dengan bentuk yang aneh, namun ia harus bertindak aneh untuk membujuk hewan tersebut. Saat pria ini hampir berhasil, ia tanpa sengaja mengeluarkan suara yang membuat hewan tersebut menyadarinya. Hewan itu pun segera bergerak mengejar pria tersebut hingga ke arena ski. Hewan itu terseret, dan tepat ketika akan menabraknya, New berhasil memasukkannya ke dalam koper dengan cepat. Ketika seorang wanita sedang berjalan, tiba-tiba semua listrik padam di tempat di mana seorang calon presiden Amerika sedang berorasi. Asap hitam muncul, menyebabkan kehancuran di dalam gedung dan menyerangnya hingga ia melayang, kemudian terhempas ke bawah dalam kondisi yang mengenaskan akibat makhluk berbentuk asap tersebut. Di departemen sihir, sedang berlangsung rapat besar ketika wanita ini tiba-tiba masuk. Ia ternyata membawa New yang tiba-tiba keluar dari dalam koper di hadapan presiden sihir. Sebuah bayangan melayang yang merupakan korban muncul saat kabut hitam menyelamatkan rakyat non-penyihir. Baru menyadari bahwa itu adalah perbuatan makhluk bernama Obscurus, namun presiden menolak karena makhluk itu sudah tidak ada di Amerika. Koper milik New akhirnya disita, dan ketiga orang ini diadakan di hadapan presiden sihir saat disidang. Pria ini berhasil menemukan Obscurus yang tersembunyi di dalam koper baru, tetapi mereka tetap dijatuhi hukuman berat, termasuk wanita yang dianggap membantu sang adik yang dapat membaca pikiran. Tina akan menjalani hukuman penghapusan memori, tetapi sebelum itu, kakaknya mengambil alih pria ini untuk meminta bantuannya secara diam-diam. Hewan magis milik New mencoba membuka kunci borgolnya dengan cepat. Baru mengambil alih dan mencoba menyerang kedua petugas yang menjaganya, burung milik New menjatuhkan salah satu tongkat ke dalam cairan memori sementara pasangan tersebut berhasil mengambil koper milik New. Tina kemudian memberanikan diri melompat menggunakan burung itu dan berhasil ditangkap oleh New karena mereka adalah tahanan yang kabur. Sudah ada petugas yang berusaha menyerang mereka, dan keempatnya berhasil bertemu kembali. Kakak Tina secara diam-diam melarikan diri dari tempat itu sementara mereka bertiga berada di dalam koper yang dipegangnya. Mereka kemudian berusaha menemui informan Tina untuk mencari hewan ajaib milik New yang telah melarikan diri, tetapi sebelum itu, mereka mengubah penampilan mereka terlebih dahulu. Informan ini dapat membantu Tina karena sebelumnya dia menawarkan berbagai barang kepada New, namun tidak ada yang disukainya hingga hewan magis milik New muncul dan menarik perhatian makhluk tersebut. Namun, New menolak tawaran itu sampai akhirnya ia menyerah dan memaksa hewan tersebut untuk menyerahkannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan bahwa petugas departemen sihir datang. Pria ini ternyata berkhianat. Beruntung, New berhasil merebut kembali hewannya dan bersama yang lainnya berhasil melarikan diri dari tempat itu. Di panti asuhan anti-sihir, anak ini menemukan tongkat sihir yang disembunyikan oleh salah satu adiknya, tetapi ibunya malah mencoba menyerang pria ini. Ia terkejut melihat ikan pinggang hitam yang terlepas dengan sendirinya. Kemudian, sosok kabut hitam muncul dan menyerang wanita ini, mengakibatkan kematian serta meninggalkan bekas luka yang aneh. Keempat orang ini memasuki sebuah toko karena berhasil menemukan salah satu hewan magis yang melarikan diri secara perlahan, baru bersama hewannya menyiapkan perangkat dan ternyata ada seekor hewan besar di sana. Sayangnya, wanita ini tidak sengaja menendang bel dan membuat hewan raksasa itu marah. Mereka harus menangkap serangga dan menyiapkan teko untuk menenangkannya. Hewan itu langsung tenang ketika melihat kecoa di tangan pria ini, dan kecoa tersebut berhasil masuk ke dalam teko. Segera burung itu menyusut dan masuk ke dalam wadah teko tepat pada waktunya. Salah satu burung magis memberi sinyal bahwa bahaya akan segera terjadi. Anak ini terlihat marah lalu berubah menjadi asap hitam yang mengerikan. Ia kemudian menciptakan kekacauan di kota dengan menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Tina datang berusaha menyerang rekannya sendiri untuk menyelamatkan pria yang berubah menjadi kabut itu, sehingga terjadi duel antara kedua penyihir tersebut.
baru berlari, berusaha menenangkan anak itu dengan berbicara padanya. Polisi sudah bersiap-siap berjaga, namun kekuatan besar yang tidak bisa dibendung oleh manusia non-penyihir membuat situasi semakin genting. Sosok misterius itu kemudian menghilang ke dalam stasiun bawah tanah. Para petugas penyihir segera memasang pelindung agar manusia non-penyihir tidak terlibat. Makhluk tersebut terlihat tenang, menempel di dinding stasiun. Baru berusaha membujuk dirinya sendiri hingga akhirnya ia kembali ke wujud manusianya. Sayangnya, dari jauh, seorang pria terlihat mencoba menyerang Nyu, memaksa anak itu untuk melarikan diri. Di luar, keberadaan penyihir mulai diketahui oleh para mugel karena emisi yang terjadi sebelumnya. Anak itu pun kembali berubah menjadi kabut hitam dan mulai mengamuk, kondisi tempat tersebut. Ia bahkan terbang keluar, menampakkan wujudnya dan hampir menyerang kedua pria itu sampai Tina datang untuk mencoba menenangkan anak tersebut. Ternyata, anak itu mendengarkan Tina karena sebelumnya Tina telah membantu saat disiksa oleh ibu asuhnya sendiri. Namun sayang, ketika situasi seharusnya sudah tenang, petugas Kementerian Sihir datang menyerang anak itu dengan sihir hingga akhirnya anak tersebut melebur menjadi butiran debu yang berterbangan. Pria itu kemudian memilih untuk berkhianat dan mencoba menyerang rekan-rekannya sendiri karena perbedaan jalan. Untunglah, Nyu segera bergerak menahannya menggunakan hewan magisnya. Nyu juga mencoba menggunakan sesuatu ke arah pria itu, dan seketika wujud pria tersebut berubah, mengungkapkan identitas aslinya, dia adalah Grindelwald, penyihir kriminal yang sudah lama dicari. Setelah kekacauan terjadi, semua presiden ajaib menyerah karena mereka tidak bisa menghapus memori para manusia non-penyihir. Dengan bantuan burung raksasa milik Nyu, burung itu akan terbang dan membuat hujan menggunakan cairan penghilang memori untuk menyiram manusia non-penyihir agar mereka tidak ingat akan kejadian tersebut. Sementara para penyihir berusaha menyusun kembali bangunan-bangunan yang rusak, Grindelwald harus menghapus ingatannya meskipun dia telah menjadi teman mereka. Akhirnya, mereka harus berpisah dan Grindelwald akan melupakan semua kenangan tentang mereka. Bayangkan pura baru menabrak pria tersebut dan memberikan cangkang telur sebagai jaminan usahanya. Pria itu pun berhasil membuka toko impiannya dan bertemu kembali dengan wanita yang dicintainya, meskipun ia tidak ingat siapa wanita tersebut.